Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kadengan, Bapak Gendut Setio Karyono SPD. Yang saya hormati rekan guru SDN 1 Kadengan beserta tamu undangan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh kemuliaan ini. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar ini saya buka, perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Kadengan, yang ketiga acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif, yang keempat tanya jawab, yang kelima pembacaan notulen, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kadengan. Kepada Bapak Gendut Setio Karyono saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para tamu undangan seminar aksi definisi budaya positif yang akan dilaksanakan nanti, marilah kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Yang kedua adalah kegiatan salam dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu sampai yaumul qiyamah nanti. Yang ketiga adalah ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan khususnya ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Tanpa bantuan jenengan sedaya ini, kegiatan ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Yang kita ucapkan pertama adalah satu, yaitu pelaksanaan ini adalah sebagai ucapan semoga kegiatan ini berjalan lancar sehingga dalam aksi nyata yang diberikan oleh Bu Yeni untuk jadi calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Blora, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, tidak ada halangan apapun, sehingga mulai dari hal pertama sampai terakhir nanti berjalan lancar. Itu saja yang bisa kita ucapkan untuk kegiatan ini. Yang selanjutnya adalah saya juga ucapkan terima kasih ya kepada Ibu sama calon penggerak semua Ibu. Ini calon penggerak ya. Calon penggerak dua-duanya yang saling membantu ya sehingga pelaksanaan ini berjalan lancar. Yang terakhir adalah tolong yang belum
ini adalah sebagai acuan Bapak Ibu guru ya untuk yang berikutnya, supaya ini sebagai pembelajaran jenengan seperti ini ya kegiatannya, besok saya seperti ini. Mungkin juga aturannya lain lagi ya, juga nggak tahu, tapi ini adalah sebagai acuan jenengan sedoyo ya, terutama guru-guru SDN yang SDN 1 Kadengan yang sudah ikut simulasi calon penggerak ke angkatan ke-9, mudah-mudahan 8 mudah-mudahan dapat lolos dari mengikuti Bu Yeli yang selanjutnya dengan berjalan lancar semua begitu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Seandainya sebelum kita tutup, seandainya ada kata-kata yang sudah berkenan di hati Bapak Ibu guru atau tamu undangan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gendut Setio Karyono atas sambutannya. Untuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yeli Arsuperti SPD. Kepada Ibu Yeli, waktu sepenuhnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kadengan, Bapak Gendut Setio Karyono. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru SDN 1 Kadengan beserta Bapak Ibu guru tamu undangan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, memberikan rahmat serta memberikan kesempatan pada kita pada pagi hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum saya memulai acara pada pagi hari ini, saya sampaikan tujuan kegiatan kita pada hari ini. Tujuan kegiatan hari ini adalah untuk melaksanakan aksi nyata untuk memenuhi tugas saya pada kegiatan saya mengikuti calon guru penggerak di angkatan 7. Aksi nyata ini tentang budaya positif, yaitu pada modul 1.4. Langsung saja kita mulai. Aksi nyata forum berbagi budaya positif oleh saya Yeli Arsuperti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat SDN 1 Kadengan beserta para tamu undangan, Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 7 dan Bapak Ibu guru dari SDN 3 Kadengan. Marilah kita belajar bersama, saling membantu, saling berbagi, saling mendukung dan berkolaborasi demi mewujudkan disiplin positif di SDN 1 Kadengan. Sebelumnya saya sampaikan sekilas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Jika dahulu kita berpikiran tentang anak itu bagaikan sebuah kertas yang putih yang masih polos, yang nanti kita bisa menulisnya dengan berbagai macam kalimat, dengan berbagai macam kata atau gambar, itu ternyata pada
pada teori ini tidak berlaku. Anak-anak itu adalah sebuah kertas yang masih bertuliskan samar, tidak jelas. Tugas kita adalah menuntun anak tersebut agar tulisannya itu menjadi jelas, kertas itu bertuliskan menjadi jelas. Tugas kita adalah menuntun dan menebalkan. Jadi yang dituntun dan ditebalkan adalah potensi dari anak tersebut. Berbagai anak itu mempunyai berbagai macam bakat. Nah, misalnya anak yang tidak berpotensi dalam bidang akademik itu mempunyai bakat lain di dalam dirinya. Tugas kita itu mengarahkan anak tersebut sesuai dengan bakatnya agar menjadi anak yang lebih berprestasi dan lebih membanggakan lagi. Topik diseminasi budaya positif kita pada hari ini adalah yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian tentunya sudah mengenal dimensi dari profil pelajar Pancasila. Sudah tahu ya? Apa saja Bapak Ibu? Ya, terus mandiri, ya, kreatif, bernalar kritis, ya. Pada pembelajaran dengan paradigma baru ini atau pembelajaran kurikulum merdeka ini, itu perkembangannya adalah berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Jadi pembelajaran ini tidak dilaksanakan secara klasikal seperti dahulu. Kalau kita dahulu pembelajarannya secara klasikal, ya. Kalau sekarang itu disesuaikan dengan kebutuhan dasar dari setiap siswa, karena kebutuhan setiap siswa itu berbeda-beda. Kebutuhan siswa itu sangat unik. Ya. Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada dimensi profil pelajar Pancasila, seperti yang telah Bapak Ibu sebutkan tadi. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila itu diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, seperti tampak pada gambar ini. Jadi kita melakukan pembelajaran di kelas itu kita mengajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Ya, misalnya di kelas 1 ada anak yang belum lancar membaca. Kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Yang belum bisa membaca, ya kita ajari membaca terlebih dahulu sampai anak tersebut bisa membaca. Kemudian kalau di kelas tinggi itu nanti kita bisa melakukannya juga jika ada anak yang belum bisa membaca. Kita fokus agar anak tersebut menguasai dan bisa membaca terlebih dahulu. Kemudian jika ada anak yang memiliki kekurangan di bidang akademik, kita harus bisa menggali potensi anak tersebut, bakat dan minatnya itu di mana. Kita itu bisa mengembangkannya sehingga anak tersebut menjadi anak yang berprestasi. Misalnya mengikuti perlombaan-perlombaan. Oh, anak ini bakatnya di bidang olahraga, misalnya anaknya bakatnya di bidang seni, kita bisa mengikutkan anak tersebut di bidang lomba-lomba sehingga anak tersebut dapat berprestasi. Selanjutnya kita akan melakukan ilustrasi tentang perubahan paradigma
depan ya. Nanti ini ilustrasinya adalah ada A dan B. Ya. Anda adalah berteman. Nah, kemudian ambillah sebuah benda yang sangat berharga sekali buat Anda. Kemudian letakkan pada salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala kekuatan Anda, dengan segala daya Anda. Ya. Buatlah sebuah kepalan yang sangat erat. Kemudian teman Anda akan mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara memberikan benda tersebut. Ya, nanti Pak Nyari mencoba untuk membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dengan cara apa saja agar Pak Niko itu bersedia membuka kepalan tangannya. Ya, monggo Pak Nyari dan Pak Niko. Apa yang membawa itu? Rahasia. Coba aku lihat. Enggak boleh. Malah paling-paling itu mainan yang jelek. Nah, ini barang berharga buat saya. Coba sini saya ambil. Jangan, enggak boleh. Dan gimana kalau aku ganti uang? 10.000 naik. 50 lah. Naik lagi. Wah, ada punya. Jadi enggak bisa. Ini kan saya benda berharga buat saya ini. Boleh. Awas nanti kalau kamu kasih, ini saya kasih ini loh. Jangan dong. Ini kasih. Gak boleh dong. Jangan dong. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Niko dan Pak Nyari. Jadi dari ilustrasi yang telah dipraktikkan oleh Pak Niko dan Pak Nyari tadi, guru itu mengontrol murid itu adalah ilusi. Kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter juga adalah ilusi. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat juga adalah ilusi. Jadi intinya semua tindakan atau perubahan yang dilakukan seseorang itu berasal dari kesadaran diri, dari diri orang tersebut, dari dalam diri. Jadi penguatannya adalah dari dalam diri itu adalah dari intrinsik. Jadi tindakan atau perubahan yang dilakukan seseorang itu berasal dari kesadaran diri orang tersebut. Saya lanjutkan. Perubahan pada paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir adalah menang-menang. Sekarang kita lanjutkan tentang disiplin positif. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Taat peraturan, mengikuti peraturan. Ya, dalam budaya positif, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya orang yang melakukan tindakan disiplin itu tidak nyaman karena dia akan merasa tertekan seperti itu. Maka dari itu sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin
mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tugas kita sebagai guru itu memunculkan motivasi dalam diri anak. Jadi tidak karena anak itu disiplin agar tidak dihukum atau tidak mendapatkan teguran seperti itu. Jadi anak-anak itu akan melakukan disiplin itu dari dalam dirinya sendiri. Selanjutkan, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, ya seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak itu melakukan disiplin itu tidak karena mendapatkan penghargaan, iming-imingan atau takut pada hukuman, tetapi anak-anak melaksanakan disiplin itu karena dari dalam diri, motivasi dari dalam diri anak tersebut. Kemudian saya lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari bertahan hidup, yaitu termasuk kebutuhan fisiologis. Kebutuhan bertahan hidup itu fisiologis itu yang termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup ini adalah seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu juga membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jika di dalam kelas kita ada anak yang dia itu suka cari perhatian, suka mendekati bapak ibu guru, suka meluk-meluk gurunya, itu kadang itu anak itu kurang kasih sayang di dalam keluarganya. Jadi dia itu mencari perhatian, pengen diperhatikan, ya. Itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Bila di dalam kelas kita ada anak-anak yang suka mengatur, suka memerintah temannya, ya, suka menang sendiri. Ya, itu adalah anak tersebut mempunyai kebutuhan dasar penguasaan. Dia ingin menguasai, dia ingin menjadi yang nomor satu, seperti itu. Kemudian kebutuhan kebebasan. Ya, di sini anak itu ingin bebas, tidak merasa tertekan, tidak merasa terbebani. Anak itu biasanya itu ingin bermain, ya. Anak-anak ingin selalu bebas. Kemudian kita lanjutkan kebutuhan kesenangan. Kadang itu di dalam kelas ada anak yang saat diberi tugas itu kadang-kadang anak itu bermain sendiri atau menggambar atau memainkan apa mainannya seperti itu. Itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Kadang anak itu merasa bosan, jenuh dengan adanya tugas dari kita yang terlalu banyak, keseharian tugas dan tugas terus. Maka dari itu mengikuti kebutuhan dasar anak kesenangan ini. Jadi kita seharusnya bisa merancang pembelajaran yang menarik anak agar anak itu senang belajar. Saya lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, motivasi yang dimaksud adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi biasanya murid itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu murid melakukan disiplin karena takut akan dihukum. Ya, ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, bukan dari dalam diri anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari
mendapatkan imbalan. Ini termasuk motivasi ekstrinsik juga. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ya. Ini adalah yang motivasi yang perlu kita terapkan pada anak, yaitu anak itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini adalah merupakan motivasi intrinsik. Ini merupakan motivasi dari dalam diri anak. Kemudian, apa itu konsep disiplin dengan identitas gagal? Ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu berupa hukuman. Ya, hukuman itu terkadang itu menyakitkan. Kalau kita menghukum anak, itu akan terasa menyakitkan bagi anak. Kemudian murid itu menjadi takut. Ya, takut kalau tidak disiplin nanti akan dihukum. Kemudian disiplin itu membuat anak tidak nyaman. Karena disiplin itu bersifat memaksa murid kadang murid bisa menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum tadi. Anak-anak tidak akan jujur karena berbuat salah, kesalahannya disembunyikan karena ada rasa takut akan dihukum. Murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan ini menjadi tidak efektif karena karena murid yang melakukan disiplin karena penghargaan. Jika tidak ada penghargaan, maka murid tidak akan melakukan disiplin. Maka dari itu tidak efektifnya di situ. Kemudian merusak hubungan. Penghargaan ini bisa merusak hubungan. Kenapa? Karena jika kita memberikan penghargaan kepada murid, ada murid yang lain akan merasakan iri. Ya, kok siswa itu terus, kok anak itu terus yang mendapatkan penghargaan. Kapan aku mendapatkan penghargaan? Padahal anak itu juga menyadari bahwa dia kemampuannya juga masih kurang dibandingkan dengan temannya. Ini yang menimbulkan sifat iri. Kemudian penghargaan ini juga mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena jika anak itu sudah melakukan sesuatu, kemudian diberi penghargaan, oh saya sudah melakukan prestasi yang begini saja sudah mendapatkan penghargaan. Jadi anak tidak akan melakukan kreativitas yang lebih karena sedikit saja sudah mendapatkan penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kita sudah menerapkan tidak memakai sistem ranking di dalam raport karena ini akan menjadikan beban bagi anak yang rankingnya berada di ranking bawah. Ini juga akan membuat orang tua merasa kecewa, merasa gagal dalam mendidik anaknya karena anaknya itu mendapatkan peringkat yang di bawah. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ya, bila anak itu mendapatkan suatu prestasi, misalnya anak itu tadinya sudah bisa membaca satu kata, kemudian besoknya lagi sudah membaca satu kalimat, ya, itu anak itu sudah bangga, sudah puas dengan kemampuan dirinya. Tetapi kemudian setelah mendapatkan penghargaan, anak itu merasa, oh ternyata setelah saya belajar keras, setelah saya berusaha bisa membaca, ternyata penghargaannya cuma ini. Oh biasanya ini terjadi di dalam keluarga, biasanya dengan orang tua. Misalnya anaknya setelah bisa membaca terus diberi hadiah berupa es krim atau makanan. Jadi anak merasa, oh ternyata hasil kerja kerasnya ini adalah berupa penghargaan yang sekian harganya. Saya lanjutkan. Konsep disiplin
dengan identitas sukses. Ya. Konsep disiplin dengan identitas sukses yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi ini apa Bapak Ibu? Pernah melakukan konsekuensi terhadap anak? Pernah? Ya. Misalnya ada anak yang di dalam kelas itu saat istirahat bermain dan tidak sengaja menyenggol minuman temannya. Ya. Misalnya seperti itu. Kalau konsekuensi ini, ya, tindakan yang dilakukan pada anak tersebut adalah Bapak Ibu guru itu menegur anak, kamu telah menjatuhkan minuman temanmu, maka kamu harus membersihkannya dengan cara mengepel. Ini penguatan jangka pendek, ya. Kemudian konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan. Jadi anak-anak itu perlu dimonitor. Setelah dinasehati, kalau setelah menumpahkan minuman tadi harus membersihkannya sebagai bentuk dari tanggung jawab. Itu kalau Bapak Ibu guru tidak menegur, tidak memberitahu, itu mungkin saja anak tidak akan melakukannya. Kemudian stimulus respon, ya. Konsekuensi itu berlaku stimulus respon karena tadi seperti itu anak diberikan stimulus, ayo kamu sudah menumpahkan minuman dari temanmu. Kemudian ya Bu, anaknya menjawab, itu adalah respon dari anaknya. Kamu harus apa? Itu adalah respon dari anak tersebut. Kemudian murid menjadi menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau dengan adanya konsekuensi, anak akan kehilangan waktu merenungi kesalahan karena sudah diingatkan oleh ibu guru tadi, bapak ibu guru tadi, kamu sudah melakukan sesuatu, kamu harus bertanggung jawab dengan melakukan ini. Anak tidak diberi kesempatan memikirkan sesuatu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut. Kemudian yang perlu kita terapkan adalah restitusi, yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, ini murid akan memikirkan cara tersendiri untuk bertanggung jawab atas perilakunya tadi. Setelah menumpahkan minuman temannya, dia akan mengepel misalnya, seperti itu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bila suatu saat nanti anak tersebut melakukan kesalahan lagi, seperti menumpahkan minuman temannya tadi, mungkin atau kesalahan yang lain, anak itu akan dengan sendirinya memiliki rasa tanggung jawab melakukan tanggung jawabnya seperti mengepel tadi, itu tanpa disuruh oleh bapak ibu guru. Jadi sudah memiliki tanggung jawab sendiri dan fokusnya pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, ya, dengan dia melakukan tanggung jawab setelah melakukan kesalahan, berarti murid itu menghormati dirinya, juga menghargai temannya. Oh, kasihan temanku membawa minuman kok aku tumpahkan, jadi dia menghormati temannya dengan cara membantu dia membersihkan minuman dengan cara mengepel tadi. Kemudian teori kontrol, dirinya yang mengontrol, ya. Teori kontrol, jadi anak tersebut itu sudah dapat mengontrol dirinya. Dia tahu karena sudah melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab dengan sendirinya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena anak tadi sudah menumpahkan minuman, jadi anak tersebut akan bersemangat memperbaiki kesalahannya tadi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya. Berikut adalah
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian tawaran bukan paksaan, karena melakukan restitusi itu adalah tawaran, bukan dengan cara dipaksa. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan. Ya. Tadi bila ada anak yang menumpahkan es krim tadi, menjadi anak tersebut tidak akan bertengkar karena anak yang satunya telah melakukan kesalahan. Ini akan memperbaiki hubungan. Kemudian menuntun anak melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Anak tadi misalnya sudah melakukan kesalahan dengan menumpahkan minuman temannya. Mungkin anak tersebut kebutuhan dasarnya adalah bersenang-senang, ya. Karena pada waktu istirahat biasanya anak kan banyak bergerak, ya. Banyak bergerak sehingga tidak sengaja menumpahkan minuman temannya. Jadi kebutuhan anak tersebut adalah bersenang-senang. Fokus pada karakter, pada tindakan. Kemudian menguatkan fokus pada solusi. Sekarang perbedaan dan contoh kasus siswa yang sering menyontek jawaban teman saat jika kita melakukan hukuman, guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 15 menit. Ya, guru marah dan murid menjadi takut. Ya. Kalau guru itu memberikan konsekuensi untuk mengulangi mengerjakan sendiri, ulangannya saat jam istirahat atau menambah jumlah soal. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, ini yang perlu kita terapkan. Restitusi. Guru itu menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Saya lanjutkan. 5 posisi kontrol restitusi. Ya, kita termasuk di posisi kontrol yang mana? Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kita berada di posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Masa Bapak Ibu guru tidak pernah menghukum? Ya, kita pelajari bersama, kita lanjutkan, kita pelajari dulu bersama. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya adalah terlambat datang ke sekolah. Kalau kita pada posisi penghukum, kita akan mengatakan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Ya. Biasanya guru yang melakukan posisi penghukum itu berbicara dengan suara yang keras. Ya, kemudian melakukan hukuman yang tidak sesuai dengan hal yang dilanggarnya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, guru itu biasanya akan mengucapkan berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ya, ini biasanya Bapak Ibu guru itu bersuara dengan agak lembut, tetapi ini
membuat anak merasa bersalah ya. Merasa anak itu sudah membuat kesalahan. Ini adalah posisi teman, yaitu ayolah yang tertib, Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu Bapak Ibu Guru berkomunikasi dengan anak dengan santai, ya, suaranya agak lembut, terus seperti sedang berbicara dengan teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah dan konsekuensinya, ya, seperti ini. Pemantau hampir mirip dengan membuat rasa bersalah. Kemudian ini adalah posisi kontrol yang mesti kita terapkan, yaitu manajer. Ya, kita akan bertanya kepada anak, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, seperti ini adalah posisi manajer. Jadi kita sebaiknya bisa menerapkan ini. Jadi yang lebih baik yang mana, Bapak Ibu Guru? Posisi kontrol yang mana? Manajer. Kemudian keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja, ya? Ini ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Mengapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus memakai helm? Untuk apa? Untuk keamanan. Ya. Untuk selain keamanan, keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Untuk apa? Kesehatan, ya. Kenapa? Karena kesehatan. Karena yang tidak memakai helm tadi karena keselamatan, ya. Berarti yang pertama demi keselamatan, kemudian yang kedua demi kesehatan. Keselamatan dan kesehatan inilah yang dinamakan keyakinan dari dalam diri kita. Oh, saya ingin selamat, saya ingin sehat. Jadi tergantung kita ingin melanggar atau menaatinya. Kalau tertib, ya harusnya kita menjadi yakin kalau kita akan sehat. Tapi kalau melanggar, ya resiko kita sendiri. Maka dari itu harus mengikuti keyakinan baru peraturan. Selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas 1. Saya bersama dengan murid membuat keyakinan di kelas. Pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi tentang peraturan, ya, peraturan. Kemudian saya tuliskan di papan tulis, misalnya murid itu memberikan usul tentang tidak boleh ramai di kelas. Nanti kita merumuskannya menjadi keyakinan itu menjadi saling menghormati. Misalnya tidak boleh ramai, menghargai guru, ya, tidak boleh berkata-kata kasar terhadap teman dan guru. Ya, kita merumuskannya menjadi menghormati guru atau saling menghormati. Setelah dirumuskan menjadi keyakinan, kita dan anak-anak menempelkan di kelas. Kenapa keyakinan kelas? Jadi seperti tadi, untuk keselamatan, untuk yang kedua tadi untuk kesehatan. Jadi kita itu yakin jika melakukan peraturan tadi, kita yakin bahwa kita akan sehat dan akan selamat. Maka dari itu, jika kita melakukan keyakinan, kalau kita yakin, maka kita akan dapat menerapkan budaya positif. Ini adalah keyakinan kelas 1. Ya. Ini sudah ya seperti ini, sudah saya tempel di situ. Tertib, tepat waktu, jujur, belajar dengan tenang, bicara dengan sopan, menghargai guru dan teman, menyelesaikan tugas, saling menolong, menjaga kebersihan kelas. Ya.
Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, ini adalah proses pembentukannya. Ya, kita menggunakan kalimat yang lebih abstrak dari peraturan. Jadi menggunakan kalimat yang menyeluruh berupa pernyataan universal. Ini adalah berupa pernyataan yang umum. Ya, pernyataan universal itu pernyataan yang umum. Seumpama kita akan membuat keyakinan kelas harus mendengarkan guru saat pembelajaran, misalnya seperti itu. Kita bisa menggunakan kata saling menghormati. Jadi itu adalah pernyataan yang universal. Saling menghormati itu adalah pernyataan yang umum, seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi tidak memerlukan kalimat yang panjang, sedikit saja, tapi pernyataannya berupa pernyataan yang umum. Dibuat dalam kalimat positif. Jadi kalimat positif itu tidak menggunakan kata tidak. Ya, menghargai, saling menghargai. Jangan menggunakan kata tidak boleh apa, tidak boleh ini, ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, ya. Ini nanti berarti pembentukan keyakinan kelasnya dari tiap kelas itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Kemudian warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi saat membuat keyakinan kelas kita itu akan berdiskusi bersama siswa, kemudian membuat kesepakatan tentang peraturan yang ada di kelas kita masing-masing. Kemudian segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, berikut contoh segitiga restitusi. Apakah sudah ada semua anak-anak? Siapa yang juga sana? Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah contoh anak yang kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, ya. Tahu tidak kenapa begini? Pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas, ya. Ini adalah kegiatan menstabilkan identitas, yaitu dengan mengungkapkan bahwa guru sudah pernah melakukan kesalahan, ya. Apa itu memang main game juga ini mengaksikan yang sendiri, tapi jika kamu main game tidak terlalu lama dia lalu, maka itu akan bukan kamu sendiri. Apa kamu tahu tujuannya? Tahu. Selain itu, kalau kamu terlalu main HP terlalu lama, maka kesehatan kamu juga, maka kamu menjadi mudah lelah, kemudian kesehatan kamu juga menjadi. Apa kamu masih ingat kegiatan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Tahu apa
tidak ada sama Bu Yeli panggil sila ini. Jadi Bu Yeli itu lihat sila waktu ulangan, kalau sila tidak jawaban temannya itu sudah. Artinya apa itu sila? Perbuatan baik apa itu? Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita melakukan kesalahan dengan menjadi kita mau mencari siapa yang salah, tapi menjadi mau membantu Sina mengatasi masalah Sina. Nah, sekarang sebelum melanjutkan pembicaraan ceritakan berapa alasannya Sina lagi mencoba. Kenapa Sina tidak belajar? Tidak belajar ya, tidak bisa mengerjakan soal itu ya, mengajarkan teman. Sehingga masih ingat tidak apa keyakinan kelas kita pada waktu dulu pas masih sekolah. Apa kira-kira yang perlu Sina lakukan? Sina tidak mencoba lagi karena mencoba itu adalah perbuatan yang tidak mulia, tapi tidak itu tidak mulia. Baik tidak dari tujuan itu. Sekarang diberikannya sama Sina apa yang harus Sina lakukan agar Sina tidak mencoba lagi. Apa Sina akan memulai jadi Sina mulai hari ini Sina akan berusaha menjadi pribadi yang kembali lagi dengan belajar kemudian mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan kemampuan Sina. Sina menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak. Demikian adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi kita pada hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru hebat, merdeka belajar. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Yeli. Berikutnya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang akan bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya kepada Bu Yeli. Dalam menerapkan disiplin positif, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Tidak kesepakatan kelas saja. Hanya itu saja, Bu. Keyakinan kelas kan itu hubungannya dengan kita yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, saya ulangi lagi, mengapa dalam menerapkan disiplin positif kita harus membuat kesepakatan kelas tidak keyakinan kelas tidak kesepakatan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan
kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya ingin bertanya pada Bu Yeli, mengapa dalam pembelajaran paradigma baru pembelajaran itu dilaksanakan dengan terdiferensiasi? Hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada lagi? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Setelah tadi saya mendengarkan penjelasan dari Bu Yeli, ada beberapa hal yang menurut saya kok masih ada sedikit menjanggal di dalam pikiran saya. Dan yang perlu saya tanyakan di sini yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah, yaitu apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah tersebut. Ya, itu saja yang mau saya tanyakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo buat Bu Yeli untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Saya persilakan. Ya, saya ucapkan terima kasih atas beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Guru sekalian. Tadi pertanyaan yang pertama yaitu dari Bu Liana Aryani tentang kenapa kok keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas saja, ya. Kesepakatan kelas itu bertujuan untuk melatih warga kelas bertanggung jawab pada kesepakatan yang telah dibuat, ya. Begitu juga dengan istilah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu tidak hanya membuat kesepakatan, tetapi anak juga harus meyakininya. Dengan meyakininya, itu anak akan dengan sendirinya menerapkan secara sadar, mandiri, tanpa adanya pengaruh dari pihak luar. Jadi ini adalah menjadikan anak tersebut mempunyai dorongan atau motivasi dari dalam diri. Jadi anak-anak tersebut mempunyai motivasi intrinsik seperti itu, Bu Liana. Kemudian dari pertanyaan yang kedua tadi dari Bu Junarse, yaitu mengapa pembelajaran dilaksanakan secara terdiferensiasi, ya. Pada pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka, pembelajaran terdiferensiasi itu dilaksanakan dengan memberikan layanan belajar yang berbeda pada setiap siswa, karena menyadari bahwa setiap siswa adalah individu yang unik, ya, yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Untuk memahami kondisi siswa, maka kita di awal pembelajaran, ya, guru melaksanakan tes diagnostik, ya. Tes ini dilaksanakan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan dan minat dari siswa, ya, gaya belajar siswa, juga hal yang lain yang berkaitan dengan gaya belajar siswa di rumah. Ya, seperti itu Bu Junarse. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu dari Bapak Nyari, yaitu apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, kita dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian komite sekolah dan orang tua murid untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, guru sebagai pamong memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan konsisten di sekolah. Langkah pertama yang dilakukan adalah menerapkan posisi kontrol manajer. Ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi,
kita bisa menerapkan posisi control manager. Kemudian yang kedua yaitu membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga menerapkan keyakinan kelas ya. Nanti setelah kegiatan ini saya harapkan Bapak Ibu guru sekalian nanti bisa mempraktekkan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Kemudian nanti kita bersama-sama berkolaborasi dan belajar agar siswa kita, murid kita mampu menerapkannya agar tercipta budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Monggo waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Acara selanjutnya pembacaan notulen yang akan disampaikan oleh Ibu Dona Wahyu Utami. Kepada Ibu Dona kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan notulen pada hari ini. Notulen diseminasi budaya positif Rabu 25 Januari 2023. Yang pertama, pembukaan. Acara dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SDN 1 Kadengan, di mana sambutan itu yang pertama, ucapan terima kasih kepada tamu undangan. Yang kedua, Bapak Kepala SDN 1 Kadengan mengharapkan agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan himbauan kepada Bapak Ibu guru yang belum mengikuti CGP untuk segera mengikuti, dan kepada CGP Angkatan 8 semoga dapat lulus berikutnya. Acara ketiga, acara inti, di mana diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Yeli Arisubekti. Topik diseminasi budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Yang dimaksud di sini yaitu menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Berikutnya, kebutuhan dasar yang terdiri dari 1. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Berikutnya, posisi kontrol restitusi, yaitu terdapat 5 posisi kontrol restitusi. 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Berikutnya, keyakinan kelas, di mana dalam pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas perlu ada peran siswa dan guru. Berikutnya, segitiga restitusi, di mana ada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, di mana kita semua memiliki motivasi internal. Acara yang berikutnya yaitu 4 sesi tanya jawab, di mana di sini pertanyaan diberikan oleh Ibu Liana Aryani. Dalam menerapkan disiplin positif, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, tidak kesepakatan kelas saja? Kemudian pertanyaan yang kedua diberikan oleh Bu Junarsih. Mengapa dalam pembelajaran paradigma baru, pembelajaran dilaksanakan dengan terdiferensiasi? Berikutnya, pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Nyari. Apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Untuk jawaban dari sesi pertanyaan, jawaban yang pertama, kesepakatan kelas juga bertujuan untuk melatih warga kelas bertanggung jawab kepada kesepakatan
kesepakatan yang telah dibuat. Begitu juga dengan istilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak hanya membuat kesepakatan, tapi anak juga harus meyakininya dan menerapkannya secara sadar, mandiri, dan tanpa pengaruh dari luar. Untuk jawaban pertanyaan kedua, pembelajaran diferensiasi memberikan layanan belajar yang berbeda pada siswa karena menyadari bahwa setiap siswa adalah individu yang unik, tidak sama satu dengan yang lain. Untuk memahami kondisi siswa, maka di awal pembelajaran guru melaksanakan tes diagnostis. Tes ini berguna untuk mengetahui minat, gaya belajar, juga hal-hal lain yang berkaitan dengan belajar siswa di rumah. Kemudian yang terakhir, jawaban yang nomor 3 yang dari Pak Nyari, kita dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan orang tua murid untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Dengan langkah yang pertama adalah menerapkan posisi kontrol manajer, yang kedua membuat keyakinan kelas, dan yang ketiga menerapkan keyakinan kelas. Demikian pembacaan notulen pada acara hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dona. Telah sampailah kita di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara pada kegiatan hari ini mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.